Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet with me again with Mr. Haris. Okay, good morning everyone. How are you today? I hope everything's gonna be alright, yeah. Today we are gonna study about advice or suggestion. But before we start, I want to review about the last materials. That is must and have to. Now, do you still remember what is the difference between must and have to? Oke, sambil kita ingat-ingat lagi ya. So, the first, must is used because of it is strongly necessity. Jadi kalau nggak dilakukan, itu akan terjadi sesuatu. Nah, itu kita menggunakan must. Ya, beda sama have to atau has to. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau must itu strongly necessity. Kemudian selain itu, di dalam bahasa Inggris have to sama has to ini biasanya lebih sering digunakan in the spoken and written English. Jadi orang-orang itu lebih sering menggunakan have to sama has to. Sedangkan must sendiri itu jarang digunakan ya, even it is spoken or it is written. And if it is must, negative means prohibition. Misalkan, you must go to the river because the river is so deep. Nah, ini strongly banget karena nanti kalau misalkan kalian renang terus misalkan tenggelam gimana ya kan? Jadi itu merupakan prohibition. Kemudian must bisa juga ditranslate sebagai perlu, ya kan? Nah, ketinggalan nih. Kalau have to tadi itu negative of have to or has to itu artinya tidak perlu. Jadi kalau must itu perlu, kalau have to or has to itu tidak perlu. Oke. Jadi itu ya, ingat materinya. Nah, sekarang let's go to the materials. Advice or suggestion. Guys, advice and suggestion ini udah sering banget kalian gunakan, ya kan? Apalagi misalkan when you are chit-chat with your friends and then kemudian your friends got the problem. Nah, pasti kita sebagai teman ngasih saran dong, ya kan? Nggak mungkin kan kita teman terus udahlah diemin aja, kan kasihan teman kita ya. Nah, ketika kita mengasih saran, itulah kita menggunakan advice or suggestion. Got the point? Jadi, advice atau suggestion itu artinya digunakan sebagai saran. Nah, kemudian apa aja sih yang ada di dalam advice and suggestion? Nah, itu biasanya kita menggunakan should and then ought to and then had better. Nah, should, ought to, and had better ini semuanya artinya sama-sama artinya sebaiknya. Jadi gak usah bingung ya antara kita mau pakai should, ought to, atau had better. Nah, bedanya nanti kita jelaskan setelahnya. Nah, jadi gimana sih contohnya? Misalkan nih, you should study harder. Loh, terus kalau misalkan pakai ought to, gimana Pak? Berarti you ought to study harder. Nah, sampai sini understand? Nah, coba sekarang contoh yang kedua. We had better clean our classroom now before teacher comes. Kalau kita lihat dari kalimat itu tadi, nah kita bisa lihat dong, misalkan contoh yang kedua tadi. We itu adalah apa? Subject. Jadi untuk membuat kalimat
menyarankan seseorang, apalagi ini positif ya, this is the positive one. We subject, and then diikuti oleh model, yakni should, ought to, atau had better. Nah, ini bisa dipilih salah satu. Nah, nanti untuk bedanya kita jelaskan selanjutnya. Kemudian diikuti dengan clean. Clean itu apa? Kata kerja atau verb. Remember, seperti halnya Mas kemarin, ya kan, yang kemarin itu should harus diikuti verb one. Should, ought to, had better itu harus diikuti verb one. Remember, jangan sampai lupa ya. Kemudian our classroom now before teachers come. Nah, itu adalah object. Di sini understand? Lagi contohnya ya, saya ulang lagi. You should study harder, atau you ought to study harder, atau you had better study harder. Sampai sini paham? Paham? Nah, untuk bedanya sekarang. Bedanya adalah untuk spoken atau daily conversation itu should, ought to, and had better ini bisa digunakan. Tapi yang paling sering digunakan itu adalah should. Nah, untuk artinya tadi tetap ya, artinya should, ought to, and better is sebaiknya. Nah, tapi untuk written atau yang biasa untuk writing, nah gitu kita lebih sering lebih common menggunakan should. Sampai di sini got the point? Nah, sekarang let's go. Tadi kita udah bahas yang positif ya. Kamu sebaiknya belajar dengan lebih giat atau lebih keras lagi, lebih semangat. Nah kan? Nah, sekarang itu adalah positif. Sekarang let's go to the negative sentence. Untuk negative sentence, otomatis kalimat negatif itu harus ditambahi notnya ditaruh di mana nih? Nah, kalau should mungkin gampang aja ya. Berarti should ditambahin not jadi should not. Nah, ought to kalau ditambahin not jadi guess. Ought not to. Kemudian kalau had better taruh di mana ought not-nya? Had better not. Sampai di sini understand? You get the point? Misalkan nih contohnya, the students shouldn't sleep overnight. Murid-murid sebaiknya tidak tidur larut malam. Terus kalau misalkan pakai ought not to gimana? Jadi the students ought not to sleep overnight. Kalau pakai had better, the student had better not sleep overnight. Nah, tapi ini untuk commonnya sendiri lagi-lagi shouldn't itu common in English, and then diikuti dengan had better, and ought not to itu jarang banget dipakai. Ya, untuk artinya sendiri sama-sama, sebaiknya tidak. Nah, contohnya nih yang kedua. People shouldn't go to mall. Ya. Tahu kan in this pandemic ya kan? People ought not to go to people ought not to go to mall. Ya kan? Orang-orang sebaiknya tidak pergi ke mall. Nah, catatan nih selanjutnya. Untuk had better sendiri, nah, tadi yang sering digunakan itu kan shouldn't, should not, ya kan? Sama had better not. Nah, untuk should not sama had better not ini bedanya adalah kalau should itu in common bisa dipakai apa aja. But untuk had better not itu digunakan yang memiliki bad consequence. Misalkan nih, people had better not go to mall because this is still in coronavirus disease. Ya kan? Jelas kan? Atau misalkan
misalkan people had better not go to mall or they can influence coronavirus disease. Ya kan, ini kan lagi musim pandemi ya kan. Nah, sampai di sini understand? Oke. Kemudian untuk pertanyaan sendiri nih. Nah, pertanyaan misalkan nih kalau biasanya kalian kan bertanya apa yang sebaiknya aku kerjakan, sebaiknya aku gimana ya, nah atau sebaiknya apa sebaiknya aku pergi saja. Nah itu kan misalkan contohnya ya yang biasanya kita ucapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah untuk pertanyaan itu kan pakai should, tetapi untuk menjawabnya itu bisa pakai semuanya, bisa pakai should, bisa pakai ought to, bisa juga pakai had better. Nah misalkan nih, what should I do? Nah pertanyaannya nih umumnya pakai should aja. Kemudian jawabnya bisa pakai semua. You should ought to, you should do your homework. Atau you ought to do your homework. Atau lagi you had better do your homework. Kamu sebaiknya mengerjakan PR-mu. Sampai sini, got the point? The next example. Nah, should we join English course? Ini artinya lebih mendekati ke harusnya ya, cuman kadarnya nggak se-urgent mas tadi. Haruskah kita ikut English course? Nah, kalau misalkan kamu setuju, you can answer that's a good idea, that's perfect, that's right, atau okay, let's go. Atau misalkan kamu nggak setuju nih, I don't think it's a good idea. Atau sorry, but that's not a good idea. Nah, jadi itu ya untuk jawabannya. Jadi selain bisa kamu jawab lagi using your advice, kamu juga bisa menggunakan simple answer kayak gitu tadi. Remember, catatan terakhir yaitu remember for question use should, but to answer the question you can use should, ought to, or had better. Sampai sini understand? Okay, so that's all our study today. Nah, jangan lupa belajar yang rajin walaupun kita nggak bisa ketemu, tapi tetap ya kita belajar di sini. If you have any question, you can ask me. Oke, jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan dan istirahat yang cukup. That's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai.